Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairani Nasasya Islami. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan serta mempresentasikan hasil rancangan pembelajaran yang saya buat mengenai materi isolator pengantar listrik. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan IPA di sekolah dasar. Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita mulai. Ini dia rancangan pembelajaran yang saya buat mengenai materi isolator pengantar listrik untuk kelas 5 di sekolah dasar. Nah, untuk identitas pembelajarannya di sini ada topiknya isolator pengantar listrik dengan kelas 5 di semester genap dengan alokasi waktu 3 jam mata pembelajaran, dan di sini saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan Deep Learning yang terintegrasi dari mata pembelajaran IPA, PPKN, Bahasa Indonesia, serta SBPDP. Untuk capaian pembelajarannya di sini saya pada mata pembelajaran IPA saya ingin peserta didik mampu memahami sifat-sifat bahan dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu mengidentifikasi bahan pengantar dan isolator listrik melalui pengamatan dan percobaan sederhana. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesianya, saya ingin peserta didik mampu menyampaikan hasil pengamatan atau percobaan, baik secara lisan maupun tulisan dengan kalimat efektif dan ejaan yang benar. Pada mata pelajaran PPKN, saya ingin peserta didik mampu menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin selama melakukan kegiatan kelompok. Dan pada materi SBPDP-nya, saya ingin peserta didik mampu menggambar atau membuat karya visual sederhana yang menggambarkan hasil eksperimen tentang bahan isolator dan pengantar listrik. Untuk tujuan pembelajarannya, saya berharap setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu, pertama, menjelaskan pengertian isolator dan pengantar listrik, serta mampu mengidentifikasi berbagai benda di sekitar yang dapat menghantarkan listrik dan yang tidak. Dan saya juga berharap siswa mampu menganalisis dengan eksperimen sederhana untuk menguji sifat penghantar dan isolator listrik. Yang keempat, siswa mampu menyajikan data hasil percobaan dalam tabel dan laporan tertulis. Dan yang kelima, menunjukkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin selama kegiatan. Yang keenam, menampilkan sikap reflektif, kolaboratif, dan antusias dalam kegiatan percobaan dan diskusi kelompok. Dan yang ketujuh, siswa mampu membuat gambar hasil percobaan sederhana sebagai bentuk ekspresi dari karya. Dan untuk profil pelajar Pancasilanya, di sini saya memilih yang pertama bernalar kritis, yang kedua kreatif, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri. Nah, untuk model dan pendekatannya, di sini saya menggunakan model Discovery Learning yang mana implementasi dalam pembelajarannya, siswa diberikan stimulus mengenai gambar benda yang sering mereka temui, lalu benda tersebut dapat menghantarkan listrik namun tidak tersetrum saat disentuh, dan siswa diminta pemahaman awal tentang persoalan tersebut. Nah, untuk pendekatan deep learning-nya pada saat implementasi dalam pembelajarannya, saya menekankan pada pembelajaran mendalam yang menghubungkan konsep, refleksi makna, dan kolaborasi antar siswa. Seperti yang pertama, menekankan pada mindful atau bernalar kritis, di mana pembelajaran disertai dengan kesadaran penuh atau proses berpikir dan tindakan yang membentuk siswa sadar tujuan, ekspresi, dan memahami maknanya bagi keselamatan listrik di rumah. Lalu meaningful, yang mana pembelajaran tersebut bermakna, yang mana mengaitkan konsep baru dengan pengalaman nyata siswa dengan menghubungkan hasil percobaan dengan benda-benda listrik di rumah. Dan yang ketiga joyful, yang mana pembelajaran tersebut menyenangkan dan memotivasi melalui eksperimen, berdiskusi, serta membuat karya. Nah, untuk sumber belajarnya, saya menggunakan 3 sumber belajar. Yang pertama ada buku pembelajaran IPA kelas 5, yang kedua ada poster pembelajaran pengantar konsep, isolator, dan konduktor, yang ketiga lingkungan sekitar. Dan untuk alat dan bahan eksperimennya, di sini alatnya itu saya menggunakan 1 buah baterai, 1 buah lampu, 2 kabel pengantar, 1 penjepit buaya, isolasi listrik. Dan untuk bahannya saya menggunakan sendok logam, klip kertas, karet gelang, plastik, pensil kayu, kain, dan aluminium foil.
Dan untuk langkah-langkah pembelajarannya, di sini saya ada 6 langkah pembelajaran, yang mana langkah yang pertama yaitu stimulus atau mindful selama 10 menit. Di sini saya menampilkan gambar dan siswa diminta untuk menganalisis gambar tersebut melalui pertanyaan pemantik oleh guru tentang gambar tersebut. Nah, ini untuk contoh gambarnya. Setelah siswa memahami apa gambar tersebut dan menganalisis gambar tersebut, di sini saya memberikan pertanyaan pemantik tentang gambar tersebut. Dan pertanyaannya itu seperti, anak-anak, perhatikan gambar ini. Apa kegiatan yang sedang dilakukan oleh anak pada gambar tersebut? Dan jawaban yang saya harapkan di sini, siswa menjawab, anak sedang mengisi daya atau mengecas ponsel menggunakan kabel charger. Lalu setelah itu saya bertanya lagi, saat kita memegang kabel charger, apakah tangan kita akan tersengat listrik? Dan jawaban yang saya harapkan, tidak Bu, tangan kita tidak tersengat listrik. Lalu saya memberikan pertanyaan lagi, menurut kalian mengapa listrik bisa mengisi daya ponsel tetapi tidak mengalir ke tangan kita? Dan jawaban yang saya harapkan, karena listrik hanya mengalir di bagian tertentu pada kabel, bukan di bagian luar yang kita pegang. Nah, setelah siswa menjawab pertanyaan tersebut, saya bertanya lagi, pada gambar tersebut terlihat bagian dalam kabel yang terbuat dari kawat tembaga, dan saya bertanya, menurut kalian apa fungsi kawat tembaga tersebut? Nah, lalu jawaban yang saya harapkan, karena kawat tembaga berfungsi untuk mengantarkan atau mengalirkan listrik tersebut. Nah, lalu di situ saya bertanya lagi, bagian luar kabel terbuat dari plastik atau karet. Apakah bahan ini dapat mengantarkan listrik? Lalu jawaban yang saya harapkan, tidak, karena plastik atau karet tidak dapat menghantarkan listrik. Lalu pertanyaan yang terakhir, saya akan bertanya, berdasarkan gambar tersebut dan penjelasan kalian, mana yang disebut konduktor atau pengantar listrik dan mana yang disebut isolator atau yang tidak dapat mengantarkan listrik? Maka jawaban yang saya harapkan yaitu konduktor adalah kawat tembaga di dalam kabel karena dapat mengantarkan listrik, sedangkan isolator adalah plastik atau karet yang membungkus kabel karena menghambat listrik. Nah, lalu saya masuk ke langkah yang kedua. Di sini yang mana siswa mengidentifikasi masalah. Yang mana di sini aspek pembelajaran yang bermakna selama 10 menit. Di mana siswa dan saya merumuskan masalah dari fenomena yang telah diamati. Dan di sini saya menulis di papan tulis benda apa saja yang dapat mengantarkan listrik dan mana yang tidak. Lalu saya meminta nih siswa menuliskan dugaan awal atau hipotesis di buku catatan. Nah, sembari siswa menulis dugaan awal mengenai fenomena tersebut, saya di sini memberikan pertanyaan kritis untuk siswa, seperti bagaimana kita bisa tahu benda tersebut dapat menghantarkan listrik, dan benda seperti apa saja yang dapat mengantarkan listrik, dan benda apa saja yang tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, di sini saya berharap siswa saya menjawab, kita bisa tahu benda tersebut isolator atau pengantar listrik dengan melakukan uji coba pada berbagai macam bahan. Nah, lalu setelah siswa menulis dugaan awal dan juga saya memberikan pertanyaan kritis kepada siswa, dan saya masuk ke langkah yang 3, yang mana saya mengorganisasikan pembelajaran pada siswa, yang mana pembelajaran mindful atau berpikir kritis selama 5 menit. Di mana di sini saya membagikan siswa menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok saya akan memberikan beberapa tugas atau kegiatan berupa hasil pengamatan atau LKPD dan membuat laporan pengamatan berupa poster. Dan di sini saya juga meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka masing-masing. Pada langkah pembelajaran yang ketiga ini, saya akan memberikan lembar kerja serta panduan kegiatan pembelajaran. Nah, setelah saya membagikan lembar kerja untuk panduan selama kegiatan nanti, saya masuk ke langkah yang keempat, di mana di sini pengumpulan data atau observasi yang mencakup pembelajaran bermakna atau meaningful selama 40 menit, yang mana siswa melakukan eksperimen sederhana, yaitu dengan menguji beberapa benda. Jika lampunya menyala, maka ia termasuk benda penghantar atau
konduktor, maka jika lampunya tidak menyala, maka ia termasuk benda kategori isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, di sini saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing serta memastikan pembelajaran serta keselamatan siswa. Lalu, di sini siswa mengamati serta mencatat hasil temuan melalui lembar kerja yang saya berikan tadi. Nah, setelah itu di sini saya selain berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam penggunaan alat dan memancing pertanyaan, dan di sini saya memancing pertanyaan mengenai pembelajaran untuk melatih daya kritis siswa, yaitu mengapa kabel listrik jika dihubungkan dengan paku maka lampu menyala, dan sedangkan jika dihubungkan dengan karet lampunya tidak menyala. Nah, di sini saya berharap siswa menjawab karena karet merupakan benda isolator yang tidak dapat mengantarkan listrik, sedangkan paku adalah bahan konduktor yang mampu menghantarkan listrik. Lalu setelah itu, setelah melakukan eksperimen serta siswa mencatat hasil temuan mereka, lalu saya masuk ke langkah yang kelima, yang mana pembuktian serta menyajikan karya, yang mana mengandung unsur mindful serta meaningfulnya serta joyfulnya juga selama 30 menit. Dimana di sini saya meminta siswa membandingkan hasil percobaan antar kelompok serta mendiskusikan hasil perbedaan. Lalu saya mengarahkan siswa untuk menyimpulkan apa yang mereka temui pada saat eksperimen sederhana tadi. Nah, di sini juga saya meminta setiap kelompok akan diberikan waktu untuk diskusi serta membuat karya berupa poster dari hasil pengamatan mereka tadi. Lalu di dalam poster tersebut juga saya meminta untuk membuat lukisan yang bertema aku dan listrik, yang mana aku dan listrik ini memiliki makna menjaga diri dari benda yang dapat mengantarkan listrik. Lalu setiap kelompok mempresentasikan juga hasilnya di depan kelas dengan poster tersebut, dan di sini guru dan siswa lain memberikan tanggapan. Lalu guru menegaskan apabila ada kesalahan konsep ilmiah penghantar dan isolator listrik. Nah, ini untuk contoh posternya. Lalu mungkin ini gambaran pada saat kegiatan presentasi, yang mana di sini juga ada poster dan siswa menjelaskan hasil temuan mereka melalui poster yang mereka buat. Nah, setelah siswa presentasi lalu saling berdiskusi, lalu saya masuk nih ke langkah yang keenam, yang mana kesimpulan atau refleksi yang mencangkup pembelajaran meaningful atau bermakna selama 10 menit, di mana siswa menyimpulkan materi pembahasan yang mereka pahami lalu merefleksikan pemahaman siswa dengan teori ilmiah agar tidak terjadi miskonsepsi. Nah, sebelum saya masuk ke penilaian, nah ini contoh video yang saya buat untuk bahan ajar atau media ajar yang akan saya gunakan pada saat saya mengajar nanti mengenai materi isolator pengantar listrik, di mana saya menggunakan bohlam. Nah, ini untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairani Nastasya. Dalam video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara membuat media ajar menggunakan bohlam untuk menguji bahan isolator pengantar listrik. Pertama-tama, siapkan dulu alat dan bahannya. Langkah yang pertama, ambil rumah baterai, lalu tempelkan pada sisi kanan ujung pada alas. Setelah rumah baterai ditempelkan, lalu ambil salah satu kabel dan sambungkan pada salah satu arus yang ada pada rumah baterai. Lalu rapikan sedikit menggunakan selotip. Setelah kabel dirapihkan, lalu ambil kabel yang kedua dan lakukan langkah yang sama, sambung arus pada rumah baterai dan rapikan sedikit menggunakan selotip.
kabel yang kedua dirapihkan, lalu ambil kabel yang ketiga dan sambungkan pada salah satu kabel, lalu rapihkan menggunakan solatip. Setelah itu, ambil baterai dan masukkan pada rumah baterai. Setelah baterai dipasang, lalu ambil bohlam dan sambungkan pada rumah bohlam. Lalu sambungkan rumah bohlam yang sudah berisi bohlam tadi ke salah satu kabel dari ketiga kabel tersebut. Setelah rumah bohlam terpasang, lalu ambil solatip dan rapihkan sedikit. Jika semuanya sudah terpasang, maka alat bisa diuji coba dengan menggunakan penjepit buaya dari kedua kabel. Jika lampu menyala, maka semua arus sudah terpasang dengan baik. Tapi jika lampu tidak menyala, maka silakan perbaiki pada arus-arus yang sekiranya dapat terputus dan juga perbaiki pada baterainya. Jika lampu sudah menyala, maka itu dia cara membuat media ajar menggunakan bohlam untuk menguji bahan isolator pengantar listrik. Cara penggunaan media ajar ini yaitu membuktikan benda dari berbagai macam bahan apakah ia termasuk dalam benda konduktor atau benda isolator dengan dibuktikan melalui bohlam. Apabila lampunya menyala, maka ia termasuk dalam benda kategori konduktor, dan apabila lampu tidak menyala, maka ia termasuk benda dalam kategori isolator. Pada video kali ini saya menggunakan 7 benda sebagai uji coba bahan isolator dan konduktor. Pada uji coba pertama saya menggunakan kain. Pada saat saya menguji coba kain, lampu tidak menyala, maka kain termasuk dalam benda kategori isolator. Lalu pada uji coba kedua, saya menggunakan benda sendok logam. Lalu pada saat saya tempelkan sendok logam, lampu menyala, maka sendok logam termasuk benda dalam kategori konduktor. Pada uji coba ketiga, saya menggunakan paku. Pada saat saya tempelkan paku, lampu menyala, maka lampu termasuk dalam benda kategori konduktor. Pada uji coba keempat, saya menggunakan pensil kayu. Pada saat saya tempelkan pensil kayu, lampu tidak menyala, maka pensil kayu termasuk dalam benda kategori isolator. Lalu, pada uji coba yang kelima, saya menggunakan klip kertas. Pada saat saya tempelkan klip kertas, lampu menyala, maka klip kertas termasuk dalam benda kategori konduktor. Lalu pada uji coba yang keenam, saya menggunakan karet gelang. Karet gelang pada saat saya tempelkan, lampunya tidak menyala, maka karet gelang termasuk benda dalam kategori isolator. Pada uji coba yang terakhir, saya menggunakan aluminium foil. Pada saat saya tempelkan aluminium foil, lampunya menyala, maka aluminium foil termasuk benda dalam kategori konduktor karena lampunya menyala. Nah, itu dia cara penggunaan media ajar serta cara membuat media ajar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kurang lebih alat medianya sesuai dengan video yang tadi. Nah, setelah melihat video tadi, saya akan menjelaskan mengenai teknik penilaiannya. Di sini saya menggunakan 2 teknik penilaian, yang mana ada penilaian individu serta penilaian kelompok. Yang penilaian individu ini termasuk individual, dan yang kelompok ini mengenai eksperimen mereka tadi. Nah, untuk mata pelajaran IPA-nya di sini yang individu. Yang pertama, saya menilai mereka mampu menjelaskan bahan isolator dan
pengantar listrik, dan mampu membedakan bahan pengantar dan isolator listrik. Yang kedua, mampu mengikuti langkah-langkah kegiatan eksperimen secara terstruktur sesuai arahan dan ketentuan. Dan yang ketiga, mampu menarik kesimpulan dari hasil pengamatan ilmiah. Nah, untuk teknik penilaiannya ini saya menggunakan penilaian kinerja. Dan untuk pada mata pembelajaran PPKN-nya, di sini saya menilai dari mereka menunjukkan sikap kerjasama, mandiri, dan tanggung jawab. Nah, untuk teknik penilaiannya itu penilaian non-tes. Dan untuk mata pelajaran bahasa Indonesianya, di sini saya menilai dari mereka menulis laporan hasil percobaan dengan struktur lengkap, serta tujuan, alat, bahan, langkah-langkah, hasil, serta kesimpulan. Dan lalu yang kedua, menyampaikan laporan dengan lisan menggunakan bahasa yang efektif serta penuh percaya diri. Dan teknik penilaiannya itu menggunakan penilaian diri. Dan untuk materi SBPDP-nya saya menggunakan teknik penilaian portofolio. Ya, dan yang saya nilai itu adalah mereka membuat rangkaian alat untuk uji coba bahan isolator pengantar listrik, dan yang kedua membuat poster hasil temuan percobaan eksperimen yang dipresentasikan. Lalu lanjut untuk rubrik penilaian kelompoknya kurang lebih seperti ini dengan kriteria rentang nilai dari 86 sampai 100, maka kriterianya itu termasuk sangat baik. Untuk 75 sampai 86 itu baik, dan 60 sampai 74 itu cukup, dan yang nilai 60 itu berarti perlu bimbingan. Dan kurang lebih ini LKPD yang akan saya berikan nanti. Dan pada langkah pembelajaran di sini juga saya jelaskan agar siswa lebih paham. Lalu kurang lebih ini tabel laporan pengamatan yang akan mereka isi. Jika lampunya menyala, maka mereka isi iya. Jika lampunya tidak, mereka isi tidak. Dan jenis bahannya itu apa. Dan mereka juga di sini membuat kesimpulan dari hasil mereka itu sebenarnya mereka itu tuh pengantar atau isolator. Nah, selain mereka mencatat setiap hasil yang mereka temui, di sini saya juga menambahkan pertanyaan kritis yang mana seperti benda apa saja yang diperkirakan dapat mengantarkan listrik, benda apa saja yang tidak dapat mengantarkan listrik. Dan di sini juga ada mengapa rangkaian listrik itu harus tertutup sempurna agar lampu dapat menyala. Lalu yang ketiga ada saat menguji beberapa benda, adakah benda yang hasilnya berbeda dari dugaan awal kelompokmu. Dan saya juga meminta jelaskan. Dan yang keempat, apa ciri-ciri umum benda yang termasuk pengantar listrik dan isolator listrik dan berdasarkan hasil cobaan. Nah, yang kelima, saya juga meminta tuliskan kesimpulan akhir dari percobaan yang telah kamu lakukan. Nah, ini bahan ajar yang saya gunakan, yaitu topiknya isolator, kelasnya kelas 5, lokasi waktunya 3x35 menit, pendekatannya discovery, model pembelajarannya discovery, pendekatannya deep learning, yang integrasinya IPA, SBPDP, Bahasa Indonesia, PPKN. Nah, kurang lebih seperti ini bahan ajarnya, berbentuk PowerPoint, agar siswa lebih paham. Dan ini saya tampilkan pada saat sekalian refleksi. Jadi siswa mencari tahu dulu, baru saya jelaskan untuk memantapkan hasil temuan mereka dan membenarkan apabila ada miskonsepsi atau kesalahan konsep dari pemahaman siswa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.